Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota 1. Sri Wahyuningsih NIM B200180438, 2. Aprilia Dwi Indriani NIM B200180439, 3. Heri Pratama NIM B200180440, dan yang terakhir ada Milania Nur Rahmadani dengan NIM B200180442. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai implementasi strategi. Jadi dimohon buat teman-teman menyimak videonya sampai selesai ya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat penerapan strategi. Hakikat penerapan strategi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perumusan strategi, dan yang kedua, penerapan strategi. Di antara kedua bagian tersebut terdapat perbedaannya, yaitu untuk perumusan strategi itu sendiri. Yang pertama, memposisikan kekuatan sebelum tindakan. Yang kedua, berfokus pada keefektifan. Yang ketiga, proses intelektual. Yang keempat, membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis yang baik. Yang kelima, membutuhkan koordinasi antar beberapa individu. Sedangkan pada penerapan strategi itu ada yang pertama, mengelola kelemahan selama tindakan. Yang kedua, berfokus pada keefisienan. Yang ketiga, proses operasional. Yang keempat, membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemilikannya yang khusus. Dan yang kelima, membutuhkan koordinasi antar banyak individu. Selanjutnya, konsep dan alat perumusan strategi tidak banyak berbeda bagi organisasi kecil, besar, laba, maupun nirlaba. Sedangkan penerapan strategi secara substansial itu seperti pemasaran, lokasi baru, fasilitas, karyawan, harga, keuangan, reward, prosedur, promosi, pelatihan, informasi, dan sebagainya. Selanjutnya, isu-isu utama manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan tahunan. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, perubahan struktur organisasi yang ada. Yang kelima, perbaikan program penghargaan dan insentif. Yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen untuk penerapan strategi. Kebijakan memungkinkan karyawan maupun manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan mampu diterapkan dengan baik. Karyawan maupun manajer akan memberikan dasar untuk pengendalian manajemen, sehingga memungkinkan koordinasi lintas unit organisasi dan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan manajer dalam membuat keputusan. Kebijakan dapat diaplikasikan untuk semua divisi maupun hanya di satu divisi. Apapun ruang lingkup dan bentuknya, kebijakan adalah mekanisme untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai mencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan dalam strategi seringkali membutuhkan perubahan dalam struktur organisasi. Dalam hal ini terdapat dua alasan utama, yaitu yang pertama, struktur terutama menentukan bagaimana sasaran dan kebijakan ditetapkan. Yang kedua yaitu struktur menunjukkan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Berdasarkan tampilan di layar, dapat dilihat bahwa sebuah organisasi atau perusahaan merumuskan suatu strategi baru yang akan diterapkan. Tentunya, strategi atau rumusan baru yang diterapkan tersebut masih dalam tahap adaptasi, sehingga tentunya akan menimbulkan persoalan administratif yang dihadapi oleh perusahaan. Dikarenakan adanya suatu persoalan administratif, maka kinerja organisasi menurun seiring berjalannya waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya manajer harus menyusun sebuah struktur organisasi baru yang diharapkan mampu membawa perubahan. Setelah dikaji dan ditetapkan,
diharapkan struktur organisasi yang baru dapat membuat kinerja organisasi menjadi membaik. Menurut Alfred Dupont Chandler, struktur organisasi mengikuti strategi organisasi. Jika strategi organisasi berubah, maka struktur organisasi juga harus berubah. Chandler juga menegaskan bahwa struktur organisasi yang tidak mengikuti strategi organisasi dapat berakibat buruk terhadap organisasi. Materi selanjutnya yaitu jenis struktur organisasi. Dalam sebuah perusahaan, penting kiranya untuk memiliki struktur organisasi perusahaan agar memudahkan koordinasi dalam mencapai target. Selain itu, juga untuk mempermudah operasional perusahaan. Struktur organisasi perusahaan ini terdiri dari struktur organisasi fungsional, divisional, struktur strategi bisnis unit atau SBU, dan matriks. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional dibedakan berdasarkan fungsi manajemen dan unit kerja satu divisi. Keunggulan dari struktur fungsional ini diantaranya adalah dari segi sumber daya manusia yang lebih efisien, sehingga dapat menghemat pengeluaran operasional perusahaan. Selain itu, dalam koordinasi juga lebih baik dan akan berjalan sesuai fungsinya. Dengan demikian, akan mudah untuk mengklasifikasikan karyawan berdasarkan skill yang dimiliki. Akan tetapi, di sisi lain, struktur organisasi fungsional juga memiliki kelemahan. Kelemahan pertama adalah meski koordinasi baik, namun dalam hal komunikasi antar tim bisa dibilang cukup kesulitan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi divisional. Pada dasarnya, struktur organisasi perusahaan ini dibuat berdasarkan pengelompokan sesuai kriteria khusus. Dalam model ini, setiap divisi akan merancang dan membuat struktur organisasi secara mandiri. Beberapa keunggulan dari struktur organisasi divisional diantaranya adalah pengelolaan yang dapat berjalan lebih baik antar departemen maupun divisi, sehingga sangat cocok diterapkan untuk divisi yang kerap kali mengalami perubahan lingkungan yang cepat. Lalu, struktur organisasi divisional juga memiliki kelemahan dalam praktiknya. Adapun kelemahan ini biasanya pada koordinasi yang cukup buruk dan sumber daya divisi yang kurang. Selanjutnya yaitu struktur strategi bisnis unit atau SBU. Struktur SBU mengelompokkan divisi yang sama ke SBU dan mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab untuk setiap unit ke eksekutif senior yang melaporkan secara langsung ke CEO. Perubahan dalam struktur dapat memfasilitasi implementasi strategi dengan meningkatkan koordinasi antar divisi yang sama dan menyalurkan akuntabilitas ke unit bisnis berbeda. Keunggulan struktur SBU adalah membuat pekerjaan perencanaan dan kontrol oleh kantor perusahaan dapat diatur. Kelemahan struktur SBU ini adalah struktur tersebut mensyaratkan lapisan manajemen tambahan, yang meningkatkan pengeluaran gaji dan peranan wakil presiden grup menjadi kurang jelas. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi matriks. Cara kerja dan struktur yang ada dalam model ini adalah menggabungkan dua struktur organisasi sebelumnya, yakni struktur fungsional maupun divisional. Keunggulan menggunakan struktur organisasi perusahaan ini adalah dapat mengambil keputusan dengan mudah. Untuk bisnis, ini akan lebih mendekatkan dengan konsumen. Meskipun begitu, struktur organisasi matriks juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahannya adalah sulit untuk memilih tenaga profesional yang dapat diandalkan. Selanjutnya, mencocokkan struktur dan strategi, yaitu menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Pertama, menggunakan bentuk kompensasi kinerja untuk para manajer dan karyawan, kecuali eksekutif puncak. Yang kedua, pembagian laba. Pembagian laba atau profit sharing, yaitu bentuk kompensasi insentif dari program pembagian laba, atau meminimalkan laba dalam upaya untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, pembagian hasil. Pembagian hasil atau gain sharing, yaitu mendorong tenaga kinerja dengan menetapkan target kinerja. Jika melebihi target, maka tenaga kerja akan mendapatkan bonus. Yang keempat, yaitu sistem bonus. Jika terjadi keefektifan penjualan, laba efisiensi produksi, kualitas, dan keamanan,
maka setiap anggota berhak memilikinya. Kemudian, permasalahan mengenai strategi. Yang pertama, yaitu masalah produksi. Dapat diartikan kapabilitas, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Yang kedua, masalah sumber daya manusia, yaitu masalah-masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis menerapkan strategi. Biasanya dapat dilacak pada salah satu dari 3 penyebab berikut. Pertama, gangguan struktur sosial dan politik. Yang kedua, kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapan. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada aktivitas penerapan. Contoh kasusnya adalah PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia yang menawarkan layanan penerbangan penumpang dan kargo berjadwal ke berbagai destinasi domestik dan internasional di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Visi dari Garuda Indonesia adalah menawarkan pengalaman perjalanan yang terbaik bagi setiap penumpangnya, mulai dari saat memutuskan untuk terbang bersama Garuda Indonesia hingga saat mencapai destinasi akhirnya. Garuda Indonesia senantiasa menyempurnakan produk dan layanannya di udara maupun di darat, dan tidak hanya untuk memenuhi harapan setiap penumpangnya, melainkan juga guna mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan. Kebijakan strategis Garuda Indonesia ada 3. Yang pertama, Garuda Indonesia menjadi tuan rumah dalam negeri atau penerbangan domestik dan mampu berkompetisi setara dengan perusahaan internasional. Yang kedua, Garuda Indonesia sebagai usaha yang bergerak di bidang consumer service. Yang ketiga, menjadi leading carrier dalam penerbangan dalam negeri dan flag carrier dalam penerbangan internasional. Demikian penyampaian materi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.